GKJ Beringin mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, saya akan membacakan warta jemaat Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023. Yang pertama, bidang keesaan. Rakor GKJ Beringin tahun 2023 akan dilaksanakan Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023 jam 10 pagi di GKJ Beringin, tempat ibadah Karanglo. Sehubungan akan diadakan rakor GKJ Beringin pada Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023, ibadah Minggu di tempat ibadah Wonorejo, jam ibadahnya dimajukan menjadi jam 7 pagi. Personal Babel Kelas KSBU 11 dari GKJ Beringin, Penatua Yulia Susiandari, Dana Abadi, Diaken Kriswati di bidang tanggap bencana atau krisis center, kemudian Diaken Agung Joko Sabatani, bidang Kespel, Bapak Pendeta Pintoko Danang masuk dalam bidang PWG, Ibu Feni Asti Nugroho masuk dalam KWD, Ibu Retno Fajaryani Komisi Adi Yuswo, Saudara Seto Haryo Pamungkas masuk dalam Komisi Pemuda. PA Wilayah Karanglo, Kamis 16 Maret tahun 2023 jam 16, bertempat di gereja. Firman dilayani oleh Penatua Yudi Hartanto, pujian oleh Ibu Sri Supeni. Pada ibadah Minggu 19 Maret tahun 2023 akan ditambahkan satu kantong persembahan untuk krisis center. Jadwal khotbah 12 Maret tahun 2023, tempat ibadah Karanglo akan dilayani oleh Ibu Feni Asti Nugroho dengan bahasa Indonesia jam 7 pagi. Tempat ibadah Sombron akan dilayani oleh Ibu Yayu bahasa Indonesia jam 7 pagi. Tempat ibadah Ngajaran dilayani oleh Bapak Pendeta Pintoko Danang dengan bahasa Jawa jam 7 pagi. Tempat ibadah Wonorejo akan dilayani oleh Ibu Karyani bahasa Jawa jam 7 pagi. Jadwal khotbah 19 Maret tahun 2023, tempat ibadah Karanglo akan dilayani oleh Penatua Suhardiono dengan bahasa Jawa jam 7 pagi. Tempat ibadah Sombron oleh Bapak Agus Suprianto dengan bahasa Jawa jam 7 pagi. Tempat ibadah Ngajaran oleh Ibu Endang Iriani dengan bahasa Jawa jam 8 pagi. Tempat ibadah Wonorejo dari GKJ Tuntang Timur dengan bahasa Jawa jam 9 pagi. Bidang pembinaan warga gereja. Yang pertama, KWJ, pertemuan rutin KWJ yang seharusnya diadakan pada minggu kedua 12 Maret tahun 2023 sehubungan pada tanggal 12 Maret tahun 2023 ada rakor, maka pertemuan KWJ dilaksanakan pada minggu 19 Maret tahun 2023 jam 11 di GKJ Beringin, tempat ibadah Wonorejo. Pakaian kaos KWJ. Pada pertemuan ini akan diadakan senam sehat yang akan dipandu oleh Ibu Endang Yudi. Komisi Adi Yuswo, bidang ibadah Adi Yuswo GKJ Beringin dilaksanakan pada hari Minggu 26 Maret tahun 2023 di GKJ Beringin, tempat ibadah Sombron jam 11. Petugas firman
Penatua Suhardiono, pujian Ibu Sri Mumpuni. Persembahan Kebaktian Minggu 5 Maret tahun 2023. Tempat ibadah Karanglo, mingguan Rp241.000, bulanan Rp1.490.000, tertuju untuk rumah emeritasi Rp240.000, total Rp1.971.000. Tempat ibadah Sombron, mingguan Rp187.000, bulanan Rp100.000, tertuju rumah emeritasi Rp232.000, total Rp529.000. Tempat ibadah ngajaran mingguan Rp153.000, ucapan syukur Rp500.000, tertuju rumah emeritasi Rp111.000, total Rp764.000. Tempat ibadah Wonorejo, mingguan Rp135.000, bulanan Rp215.000, tertuju rumah emeritasi Rp127.000, total Rp477.000, total keseluruhan Rp3.741.000. Masa kegiatan masa Prapaskah tahun 2023. Pada Minggu 12 Maret tahun 2023, kebaktian khusus Prapaskah yang ketiga. Kemudian pada Kamis 16 Maret tahun 2023, PA keluarga pada PA yang bahan PA yang kedua. Demikian warta jemaat Minggu 12 Maret tahun 2023. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita masuk di dalam ibadah. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah akan kita nyatakan melalui ibadah yang akan segera kita lakukan. Kita masuki ibadah Minggu Prapaskah ketika ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Maka mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ nomor 16 bait yang pertama dan yang kedua.
kita masuki ibadah ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat persilakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat adalah orang yang dengannya kita bicara tentang kebenaran, dan dengan sahabat itu kita mimpi bersama. Persahabatan merupakan suatu metafora yang dipakai untuk menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Persahabatan kita dengan Tuhan dan dengan orang lain mengandung pengertian keintiman emosional yang kita perlukan, di mana kita bisa jujur mendengarkan dan bercerita tentang diri kita. Persahabatan juga berarti mutualitas, pengasuhan, kepercayaan, dan tanggung jawab yang sangat kita hargai. Persahabatan yang indah memberikan kasih yang mewujud dalam tindakan saling memberi dan menerima. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Darinya lah kita memahami arti sahabat yang sejati.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh. Kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada Tuhan dan sesama. Mari kita menyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan dan sesama dengan kita menyanyikan kidung PKJ nomor 41, baik yang pertama dan yang kedua. Ku datang kepadamu. Diundang berdiri. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karya-Nya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni menjadi sahabat-sahabat bagi kehidupan. Inilah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana ditulis di dalam Injil Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Salam damai bagi semua.
Persilahkan duduk. Kita akan menyatukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mengawalinya di dalam doa. Bersyukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap kasih setia-Mu yang selalu menghidupkan kami, yang selalu memberikan semangat dan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh berbangga diri karena Engkau menyebut kami adalah sahabat-Mu. Kami bersyukur untuk keadaan kami ya Tuhan, di mana kami masih berada di dalam kondisi yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri yang berfirman ya Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima firman-Mu, menyimpan di dalam hati dan melaksanakannya hari lepas hari. Urapi kami yang akan Engkau utus untuk berkata-kata, apa yang keluar dari mulut kami kiranya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan pertama terambil dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan pada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukulah gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Syukur pada Allah. Mari kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca Mazmur 95. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya.
Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Bacaan kedua terambil dari Roma 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu itu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil dari Yohanes 4 ayat yang ke-5 sampai dengan 21, dilanjutkan dengan ayat yang ke-34 sampai 42. Percakapan dengan perempuan Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,'
niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung lain, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan lagi di Yerusalem. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang yang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, dan bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom untuk kita semua. Jemaat yang terkasih, minggu ini
kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Artinya selama 3 minggu ini kita sudah menghayati karya pemeliharaan Tuhan dan teladan-teladan yang bisa kita pakai untuk menyikapi sebuah peristiwa atau bagaimana kita menyikapi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Salah satu bentuk hubungan yang banyak mendatangkan manfaat adalah persahabatan. Ada kemelekatan emosional di dalam sebuah persahabatan. Kita bisa melihat persahabatan Mas Yuda dan juga Mas Yedi. 6 bulan terakhir mereka hidup terpisah. Mas Yuda ada di Amerika dan Mas Yedi di Magelang. Tetapi emosional mereka tetap terikat. Ketika yang satu merasakan bahagia atau sedih, yang satu juga merasakannya. Ketika yang satu sakit, tentu yang satu juga tahu dan menyemangatinya agar segera pulih. Persahabatan juga mengandung keberanian jujur dan mendengarkan ataupun bercerita tentang diri kita. Ada mutualitas, pengasuhan, kepercayaan, dan apresiasi terhadap semua prestasi serta menghargai keunikan masing-masing. Karin dan Naila adalah 2 sahabat yang hampir banyak kesamaan, tetapi juga ada perbedaan. Yang jelas secara keyakinan mereka berdua berbeda. Tetapi mereka tidak memaksakan kehendak untuk menjadi sama. Yang satu sering mengeluhkan sikap yang lain karena tidak cocok atau beda pendapat. Tetapi di dalam waktu yang hampir bersamaan, mereka bisa tertawa terbahak-bahak karena menertawai kecerobohan masing-masing. Dan ketika salah satu atau yang lain mengejar prestasi, mereka tidak saling menjatuhkan tetapi saling jujur memberi kritikan dan masukan untuk bisa maju bersama serta bersedia menunggu saat salah satunya melambat. Persahabatan yang indah mewujud dalam kasih yang saling memberi dan menerima. Izin Bu Detri. Bu Detri memiliki persahabatan yang indah dan penuh kasih dengan keluarga Bapak dan Ibu Agus. Saya melihat role model ini, contoh ini sering membuat saya kagum. Mereka mengerti satu dengan yang lain, kebutuhan masing-masing, kesukaan masing-masing, atau bahkan ketidaksukaan. Saling memberi dan saling menerima, saling menyemangati saat ada peristiwa yang menyedihkan. Hari Jumat kemarin, sore hari, sekitar 4:30, saya membuat status Pasukin Berani Menghitam. Saya tujukan kepada teman-teman kantor saya, 5 orang. Kemudian setelah beberapa saat saya mengupload status tersebut, teman saya di grup yang 5 orang ini langsung bertanya, "Kowe nopo?" Saya menjawab, tiba-tiba saya kangen. Padahal baru berpisah beberapa menit. Karena saya tahu bahwa di hari Sabtu dan Minggu ini saya tidak akan bertemu dengan mereka. Persahabatan bisa terjadi di mana saja. Persahabatan bisa kita rasakan dengan siapa saja. Persahabatan yang indah
tidak selalu berjalan mudah. Saat ini mungkin kita masing-masing boleh mengingat satu atau beberapa sahabat kita di dalam kehidupan kita. Persahabatan tentang seseorang yang awalnya bukan siapa-siapa, tetapi menjadi bermakna manakala bersama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertentangan dengan persahabatan. Permusuhan adalah segala bentuk hal negatif yang terjadi terhadap hubungan antar sesama. Permusuhan adalah proses sosial yang terjadi ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Permusuhan diawali dengan adanya perbedaan atau persaingan yang serius sehingga sulit didamaikan atau ditemukan kesamaannya. Ketika menelusuri tesaurus kata permusuhan, ada setidaknya 107 kata yang bisa menggambarkan kondisi permusuhan. Di antaranya penolakan, penampikan, pertentangan, perseteruan, silang pendapat, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk sesuatu yang negatif akan lebih mudah atau akan lebih banyak hal bisa diungkapkan dibandingkan hal-hal positif yang boleh terjadi. Artinya, akan lebih mudah terjadi permusuhan dibandingkan dengan persahabatan. Dalam bacaan Keluaran 17 ayat 1-7, peristiwa di Masa dan Meriba, ada pertengkaran besar yang terjadi yang diawali dengan tidak adanya air di tempat persinggahan. Saling menyalahkan, meluapkan kecewa dan marah. Mazmur 95 mengulang peristiwa di Masa dan Meriba sebagai sikap keras kepala dan ketidakpercayaan akan penyertaan Tuhan, sekaligus sikap emosional yang dengan keinginan untuk melampiaskan emosi yang berlebihan. Tetapi kasih Tuhan sendiri yang mendamaikan, menuntun, menolong, dan mengampuni umatnya saat itu. Demikian juga yang terjadi saat ini, di mana banyak orang yang sulit menjalin komunitas persahabatan. Ada beberapa penyebabnya. Misalnya ada batas atau sekat dalam relasi manusia. Ada perbedaan jenjang yang ditentukan oleh manusia. Kaya miskin, ningrat jelata, dan sebagainya yang memunculkan sikap diskriminatif. Ada sekat dalam hati karena kebencian, dendam, sulit mengampuni, dan sikap emosional yang sering muncul sehingga orang mengedepankan permusuhan bukan persahabatan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita juga menggambarkan bahwa persahabatan tidak mudah diwujudkan, tetapi bukan hal yang mustahil untuk menjadi kenyataan. Injil Yohanes ditulis paling akhir untuk menjawab kebutuhan saat itu tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai persahabatan, mengenai penderitaan. Injil Yohanes menyatakan di dalam bacaan kita kondisi di mana Samaria dan Yahudi adalah dua suku yang bermusuhan, yang terjadi dan berlangsung ratusan tahun turun-temurun. Orang Yahudi
menganggap dirinya lebih tinggi. Orang Yahudi menganggap orang Samaria bukan umat pilihan Allah. Orang yang najis tidak menyembah Tuhan. Kebencian yang begitu kuat sehingga terjadi permusuhan dan memutuskan persaudaraan. Latar belakang kehidupan perempuan Samaria adalah kondisi kehidupan yang tidak sewajarnya. Perempuan Samaria lagi. Dan kehidupannya, cerita kehidupannya tidak seperti lazimnya wanita yang lain. Perempuan ini datang menimba air di siang hari dan sendirian. Sementara biasanya wanita Israel atau wanita Samaria datang menimba air di sumur pada pagi hari dan juga berombongan. Rupanya wanita ini sengaja menghindar dari pertemuan dengan wanita-wanita yang lain. Karena dia merasa kehidupan rumah tangganya penuh dengan aib. Dalam percakapan dengan Tuhan Yesus, wanita tersebut tersentak kaget ketika Yesus menanyakan suaminya. Dia menjawab, "Aku tidak punya suami." Pernyataan yang bukan menyatakan supaya Tuhan atau Yesus melihat bahwa dia masih single, tetapi dia ingin menutupi kenyataan yang sebenarnya. Dan Yesus dengan jitu mengatakan bahwa dia sudah mempunyai 5 suami dan sekarang yang ada padanya bukanlah suaminya. Artinya dia sudah pernah menikah 5 kali dan yang ada pada saat itu bukanlah suaminya. Nampak bahwa wanita ini bukan hanya haus akan air, tetapi haus akan kasih sayang. Cap buruk dari masyarakat saat itu membuat wanita Samaria ini terpojok dan terbuang. Tidak ada orang yang mau menyapa dan berlaku ramah kepadanya. Tidak ada orang yang mau mempedulikan dirinya. Dia benar-benar merana sendiri seperti seseorang yang haus di padang gurun. Sapaan ramah Yesus yang orang Yahudi membuat dirinya merasa berharga, karena ada orang yang mau berbincang dan meminta tolong kepadanya. Ia merasa dianggap dan diterima, sehingga akhirnya wanita ini mau membuka dirinya untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Kehausan umat akan hal-hal duniawi dan terus berusaha mencari dan memenuhinya dengan cara duniawi, seperti wanita Samaria ini yang berganti pasangan untuk mendapatkan kasih sayang, akan seperti orang-orang yang haus tetapi minumnya adalah air laut. Dia akan terus merasa haus dan kehausannya akan semakin parah sampai akhirnya menjelang kematian. Yesus datang sebagai sahabat yang menyelamatkan dan memberi kelegaan kepada mereka yang terbuang karena dosa. Yesus menawarkan kasih sayang untuk semua orang yang menghidupkan. Sahabat yang akan saling menghidupkan, bukan mematikan seperti permusuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan dengan mengubah relasi persahabatan ke arah yang lebih baik. Kita dengan segala keberadaan kita, dengan segala latar belakang kita, telah diterima
dikasihi, dan diampuni oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menyebut kita adalah sahabat. Artinya Yesus mau menerima kita apa adanya dan menyatakan kasih-Nya dengan tulus kepada kita. Oleh karenanya kita dipanggil untuk membangun komunitas persahabatan dengan siapapun tanpa membedakan ras, golongan, dan agama. Diawali dari lingkungan terdekat kita, dari keluarga kita. Apakah relasi kita satu dengan yang lain sudah mendalam? Bapak, ibu, orang tua, anak, kakak, adik, apakah sudah memiliki relasi persahabatan yang saling menerima, mengerti, dan saling menghidupkan? Ketika seorang bapak atau ibu menempatkan diri sebagai sahabat bagi anak-anak, tentu kasih sayang yang mesra, mengerti kebutuhan anak, kebiasaan anak, kesulitan, dan air mata anak akan membuat seorang anak merasa diterima, dihargai, aman, dan merasa percaya diri. Tidak ada lagi pangkat orang tua, pangkat saudara tua, pangkat kakak, pangkat apapun di dalam sebuah persahabatan. Kita mulai dari diri kita mulai dari keluarga kita. Kerendahan hati untuk mau mendahului memberi sapaan terlebih dahulu. Bergandengan tangan saling bersolidaritas akan membawa kita meraih kehidupan yang saling menghidupkan, bukan mematikan. Mengakhiri khotbah ini, saya akan memberikan sebuah catatan untuk para sahabat di tempat ini yang begitu hebat di dalam Tuhan. Sahabat menanggapi curhat dengan pelukan yang hangat. Sahabat memberi nasihat dengan hormat. Sahabat melihat dan mengingat segala kenangan untuk menjadi lebih dekat. Sahabat melekat erat saat pergumulan menggelap pekat. Sahabat membuat harapan menguat saat derita tersirat. Sahabat tidak hanya sambat, tetapi sahabat adalah semangat. Selamat menjadi sahabat yang hebat dan kuat dalam berkat pertolongan Tuhan. Amin. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai berkata-kata, Engkau sendiri yang berkati kami. Kami bersyukur bahwa Engkau menyebut kami sahabat, dan biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan pertolongan berkat-Mu untuk kami boleh menjadi sahabat bagi sesama kami. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani, dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Kita akan menaikkan syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ya Tuhan atas setiap pertolongan-Mu, atas setiap berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami, yang senantiasa baru setiap pagi. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu akan menggenggam erat tangan kami untuk kami boleh melalui hari-hari kami, untuk kami boleh bertumbuh, untuk kami boleh mensyukuri setiap rahmat-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak menaikkan setiap syafaat kami. Kami berdoa untuk program kerja majelis dan juga pembantu majelis di GKJ Beringin, atas pelayanan majelis dan pembantu majelis di Jemaat GKJ Beringin. Tuhan sendiri yang berkati setiap program kerja yang sudah disusun. Tuhan sendiri berkati setiap gagasan, ide yang boleh terjadi, direncanakan, dan akan dilaksanakan di sepanjang tahun ini. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk rakor, rapat koordinasi, majelis, badan pembantu majelis, komisi, tim, dan panitia yang boleh akan kami laksanakan pada siang hari ini di tempat ibadah Karanglo. Tuhan sendiri yang berkati apa yang sudah kami rancang, apa yang sudah kami tetapkan. Kiranya Engkau sendiri yang menyertai setiap pembahasan yang boleh terjadi di dalam rakor nanti, sehingga program pelayanan kepada jemaat boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Emeritus Widiatmojo, kiranya Tuhan berkati. Kiranya Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan di mana kami masih merasakan pelayanan dari Bapak Pendeta Emeritus Widiatmojo. Keluarga juga Engkau kuatkan untuk boleh mendukung, mensupport setiap pelayanan yang Pak Widi lakukan bagi jemaat-Mu di tempat ini dan juga di tempat lain. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Pintoko Danang Pramudito, kiranya Tuhan sendiri juga yang berkati sebagai pendeta konsulen kami, yang membimbing kami, yang menggembalakan kami, jemaat-Mu di GKJ Beringin. Engkau sudah mengutus Bapak Pendeta Danang untuk mendampingi kami. Kami yakin dan percaya Engkau juga yang akan menolong Bapak Pendeta Danang di dalam pelayanannya, menguatkan, meneguhkan juga keluarga besarnya. Kiranya Engkau sendiri juga berkati dalam berkat kasih setia-Mu, sehingga mereka boleh mendukung pelayanan Bapak Pendeta Danang. Kami juga berdoa untuk Ibu Ella Hapsari. Kiranya Tuhan sendiri yang berkati, Tuhan sendiri yang teguhkan, Tuhan sendiri yang menolong Ibu Ella di dalam pelayanannya, di dalam aktivitas pekerjaan, tugas tanggung jawabnya, juga di dalam kehidupan kesehariannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap persekutuan yang boleh terjadi di GKJ Beringin, terlebih untuk jemaat-Mu di GKJ Beringin tempat ibadah Karanglo ini. Tuhan berkati dari jemaat-Mu yang
berada di dalam usia adiuswo, Tuhan sendiri kuatkan, kiranya Engkau sendiri yang meneguhkan mereka untuk tetap boleh menjadi teladan bagi generasi yang ada di bawahnya. Biarlah iman kepercayaan mereka tetap teguh dan memberikan dampak kepada jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat dewasa di tempat ini ya Tuhan, berkati di dalam jerih juang kehidupan, di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, di dalam mendampingi dan menjadi sahabat bagi keluarga, juga bagi persekutuan di tempat ini. Kami berdoa untuk anak-anak muda-Mu, untuk anak-anak kami yang masih di dalam masa pencarian pekerjaan ataupun pencarian jodoh, pendamping hidup. Kiranya Engkau sendiri yang tunjukkan, Engkau sendiri yang berikan yang terbaik, yang sepadan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang masih berada di dalam masa pendidikannya. Tuhan sendiri yang berkati. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan berkat agar kerajinan mereka tidak kendor, sehingga mereka boleh memperoleh pendidikan dan menerapkan ilmu pengetahuan dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu sekolah minggu ya Tuhan, Engkau sendiri yang berkati, Engkau sendiri yang menolong mereka untuk mereka boleh bertumbuh di dalam iman kepercayaan akan Engkau dan memegang teguh kepercayaan itu hingga nanti mereka boleh menyatakan iman itu di masa dewasa mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam masa pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Ibu Sri Mulyani yang masih harus merasakan pemulihan atas kondisi pasca operasinya. Tuhan sendiri berikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan teguhkan untuk Ibu Sri Mulyani boleh merasakan pertolongan-Mu atas sakitnya. Kami juga berdoa untuk Ibu Tukiyah, ibu dari Bapak Agus Prianto yang saat ini juga memasuki masa pemulihan pasca opnam di rumah sakit untuk beberapa saat yang lalu. Kami yakin dan percaya Tuhan, tangan pertolongan-Mu tidak akan pernah berhenti untuk menjamah dan melawat Ibu Tukiyah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pembangunan, rencana pembangunan dan segala hal yang terkait dengan pembangunan di tempat ibadah-Mu di GKJ Beringin. Kiranya Engkau sendiri yang sertai setiap rencana, setiap rancangan yang boleh ada, dan Engkau sendiri yang memberkati setiap rencana dan rancangan pembangunan yang ada. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami. Kiranya Engkau sendiri yang berkati mereka untuk mereka boleh mengambil kebijakan, keputusan yang terbaik untuk negeri ini. Engkau sendiri yang berkati setiap pemimpin, Engkau sertai dan berkati bangsa dan negara ini ya Tuhan, di mana kami boleh hidup, kami boleh menyatakan kasih-Mu sebagai warga negara di tempat ini. Kami serahkan setiap syafaat kami yang tidak bisa kami ucapkan satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang menengok, Tuhan sendiri yang melihat apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Kuatkan kami ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa setiap perjalanan bersama Engkau, beserta Engkau, kami boleh senantiasa bersyukur untuk setiap kehidupan peristiwa yang boleh terjadi. Ampunkan setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan persembahan syukur saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul
pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Marilah kita pujikan dengan Kidung Jemaat 393 ayat 1 sampai 2. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami bersujud di hadirat-Mu Tuhan, mengaturkan puji syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami telah menyisihkan, saya ambil rezeki dari yang Engkau berikan kepada kami haturkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkati. Dan kami berdoa untuk saudara yang telah Engkau percaya untuk mengatur harta-Mu ini. Tuhan jauhkan dari segala godaan, dan apa yang akan dilakukan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, apabila terselip dosa di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, mohon ampun. Bapa, kami akan menutup doa ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan. Ia terus berkarya dalam hidup saudara dan menjadi sahabat dalam seluruh hidup. Jalalinlah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.